Halo Bung Rocky, kita lanjutkan lagi. Masih terus dalam berperjalanan ini safari safari Idul Fitri ya, Bung Rocky. Ya, dan banyak hal yang kita lihat kalau saya dalam mampir ke beberapa tempat komunitas jalan-jalan sekitar Jawa ini, ya ada kegembiraan yang palsu sebetulnya karena suasana Idul Fitri dianggap ya kurang kurang lega tuh karena kesulitan keuangan sekaligus orientasi politik di mana-mana ada pertengkaran antara kelompok ini kelompok itu hanya karena ucapan Ibu Mega kemarin tuh. Ya, 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 ya. Oke, ini saya jadi bertanya-tanya ya, mengapa setelah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, karena masih ada pernyataan dari Hasto, misalnya dia menyatakan bahwa walaupun matahari terbit dari barat, wah ini dasar betul kan? Itu pokoknya capres dari PDIP itu adalah Ganjar Pranowo, gitu ya. Dan selama ini kan kita sebenarnya tahu Ibu Megawati itu selama ini ya selalu konsisten ketika mengambil putusan, kecuali dalam kasus Ganjar ini memang Ibu Megawati tidak cukup konsisten gitu yang kita menjadi bertanya-tanya kenapa sampai Hasto ngomong seperti itu dan juga dia ngomong bahwa akan ada segera partai yang merapat. Ini kan menunjukkan dia tidak cukup confident kalau selama ini bahwa dengan para PDI satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapres sendiri gitu. Ya bisa aja matahari terbit dari barat ya bisa aja fenomena alam. Yang jadi masalah dia terbenam di mana tuh? Kalau dia terbit dari barat terbenam di tong sampah itu itu artinya bukan matahari kan. Jadi kelihatannya psikologi PDIP atau minimal psikologi Hasto itu terbelah juga karena kita intip itu ada ketegangan di dalam faksi-faksi di dalamnya. Kalau ditanya Hasto itu faksi siapa sebetulnya tuh Puan atau Prananda atau Ganjar dari awal kan? Bukankah kita tahu bahwa Hasto berubah-ubah terus pikirannya kan? Karena dalam dia berubah-ubah dia mesti baca juga kepentingan Ibu Mega. Hasto nggak bisa baca apa yang ada di kepala Ibu Mega kan? Dia adalah petugas untuk mendengarkan keputusan Bu Mega. Jadi bukan dia yang membuat keputusan. Jadi kita lihat bahwa faksionalisasi di PDIP itu menyebabkan ketegangan internal masih berlangsung tuh. Dan mungkin kita satu waktu dengar nanti bisik-bisik Bambang Pacul bilang apa nanti itu karena cuma Bambang Pacul kira-kira yang bisa memahami politik internal Ibu Mega tuh. Demikian juga Trimedia Panjaitan, Masinton, Pasar Ibu. Kalau mereka diam sekarang itu artinya mereka bukan mengikuti tapi menganggap bahwa aduh ini ada yang nggak fair gitu kira-kira. Jadi situasi psikologis di PDIP itu masih penuh turbulensi karena itu terbaca melalui catatan-catatan headline dari orang semacam sekjennya Pak Hasto. Matahari bagaimanapun matahari terbit dari barat itu pleonasme yang berlebihan sebetulnya. Jadi orang nunggu tuh matahari terbit dari barat lalu tenggelam di Merdeka Utara gitu. Tapi sekarang di zaman animasi kita bisa buat kok, Bung Rocky. Mau kita mau buat terbit dari barat, mau dari utara juga bisa matahari dengan animasi tapi ya. Tapi ini kan palsu. Ya juga mungkin pencalonan Ganjar juga itu hasil animasi itu kan. Yang dalam kalkulasi dari orang-orang yang lagi halusinasi itu. Jadi Hmm. kira-kira itu tuh dan udahlah nanti mungkin dua hari ke depan ada keterangan lain dari Hasto lalu kita terkejut lagi oh ternyata matahari gagal terbit dari barat tuh Ah. karena terhalang oleh bulan yang berupaya untuk menyusul matahari kira-kira begitu kan lalu kita bermain-main lagi dalam animasi itu karena memang politik Indonesia ada animasi. Tetapi tetap saja pernyataan itu kemudian menimbulkan satu buat kita itu satu sinyal tersendiri juga kan gitu ya. Karena itu matahari terbit dari barat itu sinyal yang luar biasa loh itu. Jadi kalau itu analogi tapi kita melihatnya sebagai sebuah sinyal ya memang ada sesuatu di dalam. Saya membayangkan oke, orang seperti Bambang Pacul yang Anda tadi sebutkan jelas dia sejak awal terhadap Ganjar itu dia sangat tidak simpati komentar-komentarnya gitu. Meskipun kemudian kita juga bisa ngambil pernyataan dia di Komisi 3 kalau Ibu Megawati telepon Bambang Pacul, siap. Maksudnya begitu. Tapi dalam soal ini mungkin agak-agak berbeda. Jadi lebih baik diam. Orang seperti Puan juga sejak awal kan juga tidak sepakat dengan Ganjar yang dilihat disebutnya sebagai pemimpin TikTok. Orang seperti Anda sebut tadi Trimedia menyebut dia kemelinti. Ini kan bahasa Jawa kemelinti itu jelek banget Bu Rocky kalau yang paham dengan yang anu rasa bahasa Jawa itu ya. Nah, entah bagaimana ada orang Batak bisa menggunakan rasa bahasa Jawa ini kan pasti ada yang bisiki juga kan gitu. Kita lagi nonton pertandingan integritas. Kan nanti kalau Bambang Pacul mungkin lebih gampang bilang iya itu kan Ibu Mega sudah putuskan, ya, sudah siap itu gampang.
Tapi ada orang-orang kayak Trimedia atau Mas Hinton yang datang dari tradisi aktivis itu. Bagaimana dia pertanggungjawabkan itu? Dia mau bilang apa itu? Kan mesti itu final bahwa pada waktu itu ada kesepakatan etis bahwa Ganjar itu melanggar konstitusi partai, melanggar etika partai, melanggar disiplin partai. Kalau dimaafkan artinya PDIP itu adalah partai yang permisif yang boleh muter-muter. Lalu orang ingat, lo Bung Karno kalau begitu mencel-mencel dong waktu dibayangkan sebagai pemimpin bangsa. Kan evaluasi begitu kan. Nah rakyat di bawah juga akan menganggap semacam itu. Jadi marwah PDIP justru hilang karena dia bermain di dalam wilayah pragmatisme, bahkan oportunistik gitu kan. Nah itu yang akan mengganggu mental Puan misalnya. Bagaimanapun Puan itu dididik, ditrain untuk tegak lurus dengan ucapan ibunya tuh. Nah ucapan ibunya waktu itu ya Ganjar jangan sampai masuk lagi ke uh, melintas di jalan Teguh Umar tuh. Tiba-tiba berubah semua hal itu. Jadi Mega akhirnya juga gamang, dia mesti putuskan yang mana Ganjar atau Puan tuh. Nah dalam proses keputusan itu pasti kita tahu Mega dipengaruhi oleh lembaga survei juga akhirnya kan. Tetapi buat publik Indonesia ini pelajaran buruk bagi sebuah partai politik yang berideologi. Jadi ideologi apa poinnya, apa fungsinya ideologi di PDIP kalau keputusan itu bisa didasarkan pada kalkulasi pragmatisme. Sama seperti membayangkan matahari bisa terbit dari barat, dari utara, selatan. Iya, tapi kita baru lihat dia bersinar kalau awannya cerah. Kalau mendung ngapain tuh mau terbit dari manapun gak ada gunanya tuh matahari itu. Jadi ini agak sulit saya lihat di media sosial begitu ya, pernyataan-pernyataan dari terutama Trimedia ini diputar lagi karena bukan hanya soal kemelintinya, tapi dia menyampaikan data bahwa sebagai seorang gubernur itu dia miskin prestasi. Dan itu saya kira dikonfirmasi lah oleh apa yang terjadi pada hari-hari ini di Jawa Tengah gitu ya. Meskipun Ganjar mengklaim bahwa dia berhasil menekan angka kemiskinan sangat tinggi, tapi tetap saja Jawa Tengah itu, padahal itu kan sebagai ironi gitu, bagaimana di pusat Jawa tapi kehidupan rakyatnya masih tetap miskin gitu ya. UMR-nya juga termasuk yang paling rendah di Indonesia dan sebagainya. Itu nggak fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Belum lagi soal perilaku dia dalam soal lingkungan, soal wadas dan sebagainya, kemudian penanganan banjir yang sampai sekarang juga nggak beres-beres. Jadi orang tetap saja menggunakan data dari internal PDIP akan menyatakan, kenapa lu memilih memilih calon yang memang tidak punya kapasitas sebagai seorang leader kecuali bahwa dia elektabilitasnya dan juga sebagai seorang aktivis di media sosial. Itu PDI membatalkan seluruh ide dia bahwa pemimpin itu nggak tergantung elektabilitas, nggak tergantung pencitraan, tapi apa yang ada di kepalanya dan apa yang real pernah dilakukan. Dari segi itu Ganjar itu nol bagi PDIP. Tetapi kan ini aktivitas Pak Jokowi untuk menggelembungkan Ganjar kan, untuk menandingi Anies. Jadi sebetulnya ini Ganjar hasil dari lembaga survei aja. Dan Anies juga akhirnya dijadikan alasan supaya Ganjar itu dinaikkan terus elektabilitasnya kan. Jadi poin kita selalu kita nggak percaya dari mana data-data itu tuh. Kalau kita masuk pada perspektif bahwa politik itu adalah kalkulasi rasional, itu artinya Ganjar nggak ada di dalam layar itu. Kalau kita masuk pada perspektif bahwa politik adalah kalkulasi emosional, maka kegemparan yang ada itu pada Anies justru tuh. Kalau soal emosional, karena dianggap ya Anies belum ada prestasinya di Indonesia, tetapi orang anggap oke Jakarta adalah satu sinyal tuh dan itu bermutu tuh. Tapi kalau bilang Ganjar prestasinya di Jawa Tengah justru buruk kan. Jadi bagaimana kita membayangkan kalkulasi-kalkulasi ke depan itu kalau lembaga survei ini yang menentukan arah headline tuh. Sementara Pak Prabowo tentu merasa ya saya udah terlatih, udah pernah di luar, pernah zaman Orde Baru, pernah dituduh pelanggar HAM dan itu akan saya jawab semuanya. Jadi lebih siap menjawab tuh dan pernah di endorse Pak Jokowi. Tapi sekarang Pak Jokowi ternyata cuma PHP, maka Prabowo merasa oke, dia akan punya kartu lain untuk memanfaatkan situasi amburadul ini. Jadi sekali lagi, PDIP sendiri gamang sebetulnya, tetapi keputusan sudah diambil. Nah, kita hanya ingin ingatkan bahwa ini masih ada sampai September dan bisa aja Ganjar bikin blunder lagi. Ibu Mega bilang bahwa ternyata saya mesti kembali pada Puan. Kira-kira begitu tuh. Ya, Jadi ya. Kemarin itu matahari terbit dari barat. Harusnya kalau mau dunia nggak kiamat ya harus tetap dari timur. Kira-kira begitu kan ya? ini coba diucapkan sekali lagi supaya Ibu Mega ngerti bahwa oh ternyata memang saya dipaksa dari barat. Saya lupa Ya. bahwa matahari itu terbit dari timur. Walaupun faktanya sebetulnya secara astronomis memang terbit dari barat. Tapi secara kultural matahari harus terbit dari timur. Ya. Kira-kira begitu tuh. Jadi Ya. bagian-bagian
bagian konyol ini yang kita mau atasi dan menganggap bahwa sebetulnya bagus juga sehingga Anies mulai konsolidasi, Prabowo mulai konsolidasi dan mulai meninggalkan lah apa namanya mitos bahwa Jokowi masih bisa mempengaruhi. Nah, Itu aja dasarnya. ya. Nah, ini menarik ketika Anda menyampaikan soal ini karena tesis Anda tetap bahwa apapun yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu pasti satu dipicu oleh data yang Ibu Megawati punya juga bahwa Anies terus naik elektabilitasnya gitu. Yang kedua, itu juga berarti dalam hal ini Pak Jokowi masih berhasil dong mempengaruhi Ibu Megawati dengan menakut-nakuti membuat koalisi besar gitu. Sehingga kemudian memaksa akhirnya menoleh pada Ganjar gitu. Kira-kira Bu Mega udah kesel nih apa sih capek-capek udah Ganjar aja dulu deh. Kira-kira begitu kan. Dan nanti Hmm. akan ada kontemplasi baru. Karena tetap kita nggak lihat Ibu Mega nggak cukup kritis pada waktu dia membacakan pidato yang memuji-muji Kartini, ternyata Iya, Kartono iya, yang diangkat kan. iya, iya, betul, betul itu ya. Jadi Oke. itu Ibu Mega mungkin loh kok jadi Kartono mukanya Iya, Kartini iya, yang iya, iya, iya. Benar-benar. Saya sendiri menyimak dengan itu. Saya udah mendengar bahwa itu memang Pak Ganjar, tapi begitu baca semacam konsideran gitu yang dibacakan oleh Ibu Megawati awal-awalnya gitu ya, terus kemudian dipilihnya pada hari tanggal 21 April pas peringatan Hari Kartini dan juga semangat Kartini. Saya pikir, oh iya ini pasti Kartini dan ini Puan betul, Anda tiba-tiba disebut Kartono, bukan Puan Maharani tapi Pak Ganjar Pranowo kan gitu. itu karena itu kita mesti anggap ini ketergesa-gesaan. Jadi yang bikin pidato udah lupa bahwa itu sebetulnya buat Puan. Iya, 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 iya. Kan nggak Diganti orang namanya ya. bertanya ya relasi apa Hari Kartini dengan Ganjar kan orang begitu mulai semacam hermeneutik of suspicion orang mencurigai buat tafsirnya itu memang dibuat untuk Ibu Puan, Mbak Puan tuh. Tapi karena ketergesa-gesaan dan kita belum jelas kenapa ketergesa-gesaan, satu-satunya intipan kita adalah ketegangan di dalam politik keluarga Jokowi, keluarga Megawati sendiri, keluarga PDIP sendiri itu. Ketegangan di antara dua faksi itu. Ya mungkin dengan gampang kita bilang, ya ini faksi Puan dan faksi Prananda nggak bisa didamaikan itu. Karena masing-masing kan punya ambisi itu. Dan potensi itu mestinya dieksplisitkan di 2024 nggak bisa lagi ditunda 2009. Nah, mungkin Ibu Mega ya sebagai ibu merasa oke gila-gini lah tapi tetap kita anggap bahwa pilihan Ibu Mega itu bertentangan sebetulnya dengan sikap Ibu Mega yang orang kenal gitu dan itu akan merosotkan nilai moral dari PDIP termasuk nilai integritas dari Ibu Mega. Ya, ya. Jadi artinya karena kita tadi membahas bahwa pernyataan Hasto bahwa sekalipun matahari terbit dari barat itu calonnya capresnya PDIP adalah Ganjar Pranowo sebenarnya matahari itu sudah terbit dari barat dengan pencapresan Ganjar Pranowo gitu ya dan normalnya hukum alamnya itu sunatullahnya itu matahari terbit dari timur gitu ya jadi kita tunggu kembali lagi rotasi bumi itu benar gitu ya Bung Rocky. Ya, itu betul tuh. Jadi udah melanggar lah. PDIP udah melanggar pakem dari alam semesta. Yes. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky ya. Nah, ini pakem demokrasi 0%. Oke, Yes. Thank teman-teman you. yang lagi mudik hati-hati di jalan. Yes, oke.